memandu acara pagi hari ini ya. Acara hari ini adalah seminar budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah siang hari supaya kita lebih semangat. Mungkin ada yang makan tadi sudah mengantuk ya, belum ngopi siang ini. Untuk lebih semangat kita ada yel, semuanya bisa berdiri. Nah, kalau saya bilang guru SD Negeri 8 Padang Sambian, itu jawabannya adalah terus bergerak wujudkan merdeka belajar ya. Ya, seperti itu. Siap? Guru SD Negeri 8 Padang Sambian terus bergerak wujudkan merdeka belajar. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, dipersilakan duduk kembali. Nanti mungkin di tengah-tengah akan diisi lagi oleh Pak Pade. Ingat-ingat ya. Kita akan mulai acara hari ini dengan agenda yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan berdoa, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ibu Kepala SD Negeri 8 Padang Sambian, dan sekaligus membuka seminar pada siang hari ini. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Pak Pade selaku pembicara pada siang hari ini. Beliau akan mengisi seminar budaya positif kita dan diakhiri dengan acara penutup. Untuk acara pertama, saya mohonkan berdiri kembali. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya bersama-sama. Selanjutnya saya akan pimpin untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Acara selanjutnya akan diisi sambutan oleh Ibu Kepala SD Negeri 8 Padang Sambian dan sekaligus akan membuka seminar kita pada siang hari ini.
kepada Ibu Kepala, silakan maju ke depan. Iya, untuk hadirin silakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah oleh Ibu Kepala ya. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan Rahayu. Selamat siang. Dalam kesempatan ini saya akan sesuai dengan memberikan sambutan, yaitu tentang budaya positif. Ya, budaya positif merupakan salah satu hal yang perlu diterapkan di sekolah. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan semoga dengan adanya seminar ini kemudian apa yang diperoleh dapat diterapkan pada kehidupan lingkungan sekolah. Dan kegiatan seminar ini merupakan salah satu kegiatan dalam program Guru Penggerak. Nah, diharapkan untuk teman-teman yang lain juga ikut dan segera untuk ikut dalam program ini, dan apa yang diperoleh pada program Guru Penggerak akan diwujud nyatakan pada kehidupan di sekolah. Nah, cukup sekian, dan secara resmi saya buka seminar ini. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara Om Santi. Ya, terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala sudah membuka seminar kita pada pagi hari ini. Kemudian acara selanjutnya akan diisi langsung oleh Pak Pandi Sudawar, akan mengisi seminar budaya positif kita untuk hari ini, yaitu bertajuk budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kepada Pak Pandi, saya silakan beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Pak Pandi. Baik, terima kasih pada moderator atas waktu yang sudah diberikan kepada kita untuk menyampaikan materi, yaitu budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, izinkan saya mengaturkan panggilan jemaat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Sebelumnya, yang terhormat guru kepala sekolah, kemudian yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 8 Padang Sambiang, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk mendampingi yang di sini dalam acara dalam seminar budaya positif. Ya, di sini dia tidak menggurui, ya, cuma menyampaikan apa yang saya dapatkan dalam program Guru Penggerak. Ya, jadi sekali di sini dia tidak menggurui dalam hal itu, apalagi ada rekan kita yang sudah duluan mengikuti program Guru Penggerak. Ya. Selamat yang menyampaikan materi. Kalau ada salah pemahaman yang dia sampaikan, dimohonkan untuk rekan-rekan, terutama pada Pak Noman, masuk ke dalam sama Pak Guru Pak Noman Hadi, bisa meluruskan pemahaman yang dia sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, yang langsung saja. Ini kemudian kami kembali dan tahu yang PGP Angkatan 9 Kota Lima. Nah, topik yang kita bahas hari ini adalah yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan
universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan dan juga restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelak. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu materi yang paparkan atau yang sampaikan kepada rekan-rekan semua. Nah, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, ya, kita juga perlu mensepakati kegiatan kita hari ini. Tidak hanya kepada siswa, kita juga dalam kegiatan ini supaya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, ada beberapa kesepakatan yang kita harus pahami. Yang pertama, mungkin berdoa sebelum mulai acara. Jadi kita bersama-sama. Kemudian menyeting HP dengan mode seluler. Mungkin rekan-rekan yang masih hidup mode selulernya bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau berpendapat. Yang selanjutnya, mencatat hal-hal yang dianggap penting. Yang terakhir adalah memperhatikan teman, ketika dan lain-lain. Apakah Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya sepakat dengan ini? Sepakat? Baik, terima kasih. Materi yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Untuk membangun disiplin yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Terkait dengan disiplin dan kontrol, Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah manusia. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Yang pertama di sana realitas atau kebutuhan kita. Kemudian teori kontrol tentang dunia, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, stimulus respon tentang dunia. Semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan dari teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, stimulus respon tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang selanjutnya, stimulus respon tentang dunia, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol tentang dunia adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
selanjutnya, pemaksaan anak pada suatu kedudukan gagal. Teori kontrol tentang dunianya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, dimulai respon tentang dunia, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang dan menang. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Ya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, untuk menumbuhkan disiplin positif itu mulai dari diri sendiri. Ya, baik kita sebagai guru ataupun murid. Bagaimana caranya kita menumbuhkan disiplin positif mulai dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Kemudian menurut pandangan Dian Bosya, dalam bukunya, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi sama, berasal dari diri sendiri, memahami apa tujuan untuk mengikuti suatu aliran atau ajaran tersebut. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, jadi seperti yang menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita tumbuhkan dulu kedisiplinan yang ada di dalam diri anak masing-masing, bukan karena paksaan atau bukan kemauan kita, seperti itu. Kemudian ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebijakan universal yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai kebijakan itu yang disepakati lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada peta konsep tentang disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser, ya. Di sana ada, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita
kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi yang seperti disampaikan di sana, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kitalah yang mengontrol diri kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini berkaitan dengan teori motivasi. Yang pertama sana adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Yang akan terwujudkan nilai-nilai kebijakan universal dengan mewujudkan keyakinan Islam. Yang materi yang selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang konsep dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Motivasi ini bersifat eksternal, ya. Jadi biasanya kalau kita contohkan adalah murid untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya dia karena ada rasa bersalah atau aturan yang ada di sekolah mengikatnya, jadinya dia menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga sama, motivasi ini bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Ini termasuk motivasinya ini berasal dari bersifat internal, ya. Yang selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan, ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan bisa Bapak Ibu lihat ya di sana. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kita perlu memberikan penghargaan kepada anak didik kita, pada murid kita, tapi tidak semata-mata setiap yang melakukan sesuatu kita berikan penghargaan. Jadi hampir sama ya, penghargaan hampir sama dengan hukuman. Biar anak-anak itu tidak ketergantungan. Setiap misalkan contoh, dia bisa membuang sampah pada tempatnya, kita berikan penghargaan. Cukup mungkin dengan langsung jempol, kemudian dengan ucapannya sangat bagus karena sudah melakukan hal yang sangat baik. Mungkin seperti itu.
Yang selanjutnya adalah bentuk program kebajikan, apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama itu adalah beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid dan secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir adalah fokus pada proses. Kemudian di sana ada contohnya pembukaan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Dalam situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang selanjutnya saya menghargai. Nilai kebajikannya itu adalah kepedulianmu. Situasinya yang diharapkan adalah pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Yang terakhir, terima kasih untuk. Nah, nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci disiplin, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Yang selanjutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya, hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Yang selanjutnya, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Itu perbedaan dari hukuman dengan konsekuensi. Ya. Bisa saya lanjutkan Pak? Oke. Yang selanjutnya itu apa itu restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, dengan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi.
Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau kita dari sisi tersebut, kalau melihat anak-anak yang bersalah, itu kita menawarkan, bukan merupakan suatu paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya lebih ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Itu 9 ciri dari restitusi. Nah, di sini ada arah dari restitusi. Ya. Kalau identitasnya gagal, itu seperti yang tadi yang sampaikan adalah hukuman. Kalau hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Yang selanjutnya, hukuman dampak pada murid yaitu marah, merasa bersalah, rendah diri, kemudian mengasingkan diri. Kemudian hukuman juga ada tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Kemudian identitas yang berikutnya di sini adalah disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kalau konsekuensi seperti yang saya sampaikan tadi, murid atau anak belajar taat peraturan. Kemudian restitusi, anak atau murid belajar memecahkan masalah. Tadi konsekuensi sudah yang sampaikan. Sekarang yang restitusi. Yang selanjutnya adalah anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Kemudian murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Dan selanjutnya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian dibuat oleh murid atau anak. Yang terakhir adalah menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid atau anak. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Ya, mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang menerapkannya, mungkin dari Pak Mansuranto dan juga Pak Adi sudah menerapkannya di kelas ya. Ya, jadi keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan kita bersama, walaupun mungkin kalau keyakinan kelas itu tidak bersulit. Itu muncul dari pemikiran anak-anak yang kita setujui, yang kita sepakati tentang keyakinan kelas. Jadi tidak ada paksaan, itu merupakan kesadaran dari anak-anak. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira di sini kalau yang pertama ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu mengacu ke peraturan atau mungkin keyakinan kalau menurut Bapak? Mungkin karena lebih ke peraturan ya, karena mungkin
kalau saat kita tidak menggunakan helm saat mengendarai, takut untuk ditilang. Jadi lebih ke peraturan. Kadang-kadang kita padahal sebenarnya itu adalah untuk menjaga keselamatan kita. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau yang ini lebih ke keyakinan ya, lebih ke keyakinan ya. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, mungkin lebih ke peraturannya. Takut kita kena konsekuensi tidak mengikuti pelatihan, jadi mungkin hak atau mungkin sertifikat dan sebagainya kita tidak dapat. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih mengarahkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti yang saya katakan tadi, keyakinan itu kita munculkan dari dalam diri kita sendiri. Nah, untuk menyusun keyakinan kelas, ada yang namanya ada yang dipakai adalah KBRT. Bisa Bapak Ibu lihat di sana, ya. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti itu menggunakan KBRT ya. Itu contohnya peduli terhadap lingkungan. Tampak seperti tadi menjaga kebersihan lingkungan. Yang tidak tampak seperti adalah membuang sampah sembarangan. Kemudian tampak seperti bekerja sama dalam pemilahan sampah. Kemudian yang tidak tampak seperti adalah tidak bekerja sama dalam pemilahan sampah. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Yang tidak tampak seperti adalah tidak membuang sampah pada tempatnya. Itu beberapa contoh dari peduli terhadap lingkungan. Kemudian selalu bersikap positif dan bertanggung jawab. Yang pertama, tampak seperti, mungkin adalah selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Itu yang tampak seperti. Kemudian yang tidak tampak seperti adalah tidak suka berdoa sebelum melakukan kegiatan. Contoh berikutnya, tampak seperti mengucapkan salam kepada semua warga sekolah. Yang tidak tampak seperti adalah tidak mengucapkan salam kepada semua warga sekolah. Yang selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat di sana, ada beberapa contohnya lagi. Nah, yang kemudian yang tadi adalah tabel C, ada sekarang untuk penyusunan keyakinan kelas dengan tabel Y. Ya, di sini ada terdengar, terlihat, kemudian berperilaku. Yang terdengar itu adalah salah satu orang mengucapkan kata selamat pagi, itu terdengar. Om Swastiastu, mari bekerja bersama-sama. Tolong, kemudian terima kasih, boleh saya pinjam, itu sahabatnya, terdengar. Kemudian yang terlihat, tenang dan fokus saat doa bersama. Yang selanjutnya, saling mendukung saat membersihkan lingkungan. Jadi kita bisa melihat kegiatan tersebut. Yang selanjutnya adalah berperilaku. Sembahyang bersama sebelum pembelajaran dimulai. Yang selanjutnya adalah melaksanakan piket dengan membersihkan lingkungan. Kemudian berperilaku juga mengucapkan salam setiap bertemu orang. Yang terakhir, yang selanjutnya berkolaborasi bersama kelompok. Yang terakhir adalah contoh berperilaku adalah meminta izin sebelum meminjam. Itu merupakan penyusunan keyakinan kelas dengan menggunakan
menghasilkan tablet guru. Kemudian juga penyusunan keyakinan kelas bisa dilakukan dengan tugas guru dan tugas murid. Nah, di sini bisa kita bedakan apa tugas guru, apa tugas murid. Ya, kegiatan tugas guru, tugas saya dan tugas kamu adik, tugas guru dan tugas murid. Dalam penyusunan tugas guru dan tugas murid, biasanya kita menyampaikan dulu kepada murid tugasnya murid itu seperti apa, kita yang menyampaikan dulu. Misalkan tugas murid belajar serius, tanyakan kepada murid mana setuju anak-anak belajar dengan serius. Kemudian bertanya jika belum paham, itu tugas dari murid. Mengumpulkan tugas, menjalankan keyakinan kelas, menghasilkan karya terbaik, merefleksikan pembelajaran, peduli lingkungan sekitar dan warga sekolah. Itu kita tanyakan kepada murid, kemudian murid yang menjawab setuju atau tidak. Sedangkan untuk tugas guru, kita berikan kesempatan kepada murid untuk menanyakan, untuk memberitahu kita apa tugas kita. Nanti kita dengan bimbingan kita. Misalkan contoh, tugas guru adalah yang pertama dari anak-anak mungkin ada yang bilang mengajar, kita menjawab ya baik, setuju dan selanjutnya ya. Mengajar, kemudian mengingatkan, memberikan nilai, memfasilitasi, menjalankan keyakinan kelas, memberikan penguatan pembelajaran dan peduli terhadap semua murid. Itu merupakan mungkin beberapa tugas dari guru yang mungkin akan disampaikan sama muridnya. Kemudian juga yang bukan tugas guru dan juga bukan tugas murid. Jadi mereka harus tahu juga mana tugas guru dan mana yang bukan tugas murid. Nah, sini contohnya adalah kita mulai dari tugas mulai dari yang bukan tugas murid. Pilih kasih dalam berteman. Kemudian merusak barang pribadi orang lain. Yang selanjutnya menyakiti dan disakiti. Kemudian mengeluh dan bolos. Dan selanjutnya tidak mendengarkan penjelasan guru. Kemudian mengajar di dalam kelas. Yang terakhir adalah mengobrol saat pelajaran. Mungkin yang bukan tugasnya murid. Kemudian kita juga harus tahu tugas yang bukan menjadi tugasnya kita bagi guru. Yang pertama adalah memaksa untuk belajar. Yang kedua, menyiapkan alat tulis pribadi murid. Yang selanjutnya, menyakiti dan disakiti. Dan selanjutnya, mengancam murid dengan hukuman. Itu mungkin tugas yang bukan tugas guru. Ya. Oke. Nah, materi selanjutnya adalah sebelum yang sampaikan materi selanjutnya, mana masih semangat Bapak Ibu? Ya baik, ya kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang selanjutnya adalah kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi
satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk seperti yang sampaikan tadi adalah yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti tempat, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Itu kebutuhan dasar manusia yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai pemaaf. Dan ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian di sini posisi guru di posisi teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Dan mungkin seperti itu kata-kata yang disampaikan kalau kita mengambil posisi kontrol guru sebagai teman. Yang selanjutnya, adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, di sini biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu. Itu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Selanjutnya, yang terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer akan berkata, salah satunya adalah apa yang kita yakini. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Nah, seperti itu yang posisi kontrol guru yang terima sebagai manajer. Di sini ada konsepnya 5 posisi kontrol guru supaya ibu bisa lihat, dan juga materinya ini yang akan bagikan ke Bapak Ibu dan Ibu bisa dibaca dan dipahami. Yang materi selanjutnya adalah ketiga, restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu. Kemudian
Nah, untuk tiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas biasanya kata-kata yang disampaikan adalah tiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian dalam validasi tindakan yang salah, biasanya yang diucapkan oleh yang disampaikan adalah kamu tentu punya alasan melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Biasanya guru menyampaikan keyakinan kelas apa yang telah kita yakini. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu tahapan dari 3 restitusi. Ini adalah contoh skenario pelaksanaan 3 restitusi yang Saya tahu mengapa belum ada kegiatan ini. Ya, tadi waktu pelajaran bahasa Inggris, saya bilang saja seperti itu, benar tapi. Maaf. Ya, tapi ya semua orang pernah melakukan kesalahan termasuk Pak Guru. Namun kita tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa tadi saja tidak itu? Malam saya berjalan sampai larut malam dan kalau tidak dulu. Oh, ya. Kalau kamu, tapi masih ingat nggak keyakinan kita? Masih tak dulu. Ya, keyakinan belajar mana? Menggunakan tindakan dulu dengan baik. Ya, nah, kira-kira kalau belajarnya dengan keyakinan kita, kira-kira ada lakukan apa yang bisa kita lakukan agar bisa menerapkan apa yang sudah kita jalani. Ya Pak dulu, saya minta maaf, saya nanti tidak akan seperti sampai larut malam dan kalau waktu lagi tak dulu, saya juga tidak akan menjadi kelas lagi. Ya, baik saja. Pak Guru atau setiap kali menerima. Nah, sekarang saja silakan kembali istirahat. Saya tak dulu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, itu contoh praktek 3 restitusi yang mungkin itu 1 restitusi. Nah, di bacaannya kita untuk restitusi ya. Jadi apa yang pemaparan yang sampaikan mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya atau mungkin menambahkan pemahaman utama dari Pak Guru Masyarakat dan Pak Guru tadi. Kita dari Bapak Ibu dulu sampaikan yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih waktunya Pak Adi. Dari pemaparan yang sudah Bapak sampaikan tadi saya dengar ada 5 posisi kontrol yang sudah tadi Bapak jelaskan, yaitu posisi kontrol guru sebagai penghimpun, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini yang ingin saya tanyakan, posisi kontrol yang ideal atau yang sebaiknya kita terapkan itu yang mana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, langsung yang tanggapi ya. Kalau dari kelima posisi kontrol yang sampaikan tadi, yang paparkan tadi, mana yang ideal, kan seperti itu. Kita melihat situasi dan kondisi. Kadang-kadang kalau memang anak itu baru sekali mungkin membuat kesalahan, tapi yang idealnya kita diharapkan adalah sebagai manajer, ya, manajer. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita melihat situasinya seperti apa. Kadang-kadang kita kemungkinan di awal karena merasa marah, tapi mengambil posisi kontrol adalah menghukum.
kemudian membuat rasa bersalah, kemudian lalu teman memantau dan sebagai manajer seperti itu. Jadi kita melihat situasinya ya, tapi yang idealnya yang kita harapkan adalah posisi kontrol guru yang kelima, yaitu sebagai manajer seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Oke, silakan Bu yang Terima kasih waktunya. Yang mau bertanya untuk Pak Pandir dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi. Yang saya tanyakan tentang segitiga restitusi yang terdiri dari satu, menstabilkan identitas, validasi kendala yang salah, dan mendengarkan video jaringan. Dari tahapan tersebut, apakah bisa kita terapkan tidak sesuai dengan tahapannya? Misalnya menanyakan jaringan terlebih dahulu, kemudian baru tahapan lainnya. Yang mungkin ditanyakan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Ayah. Mohon bisa tampilkan yang tidak restitusi. Oke. Nah, di sini dari tahapan kita restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan jaminan. Jadi pertanyaan yang ini adalah apakah bisa tahapannya itu dilalui seperti itu. Nah, menurut ya pemahaman saya, kalau di bola balik tidak salah, tapi alangkah baiknya kita mengikuti langkah-langkah yang sudah ada. Ya, jadi kalau seandainya dari tahapan 1 kemudian langsung ke tahapan 3 mungkin masih bisa. Tapi kalau kita misalkan menanyakan keyakinan dulu, rasanya tidak sesuai atau tidak pas. Jadi sebaiknya kita mengikuti tahapan dari segitiga restitusi yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan jaminan. Ini seperti itu ya. Oke, mungkin ada lagi dari lain? Cukup nih. Oke. Selamat siang, Pak. Nah, kegiatan selanjutnya kita adalah dari kegiatan saya sudah berjalan, kita perlu melakukan refleksi ya dari kegiatan kita. Jadi apa hal yang baik yang Bapak Ibu dapatkan saat seminar hari ini? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menuliskannya sebentar pada diskusi kita dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijelaskan. Kedua, bagaimana perasaan saya selama itu? Yang ketiga, apa hal baru yang saya ketahui tentang diri saya setelah proses ini? Yang keempat, apa yang bisa saya lakukan dan lebih baik jika saya melakukan hal terbaik. Silakan yang kita waktu yang mau kita akan suruh menyampaikan bagaimana
dan ada yang bisa menyampaikan hal yang pertama, apa hal baik yang saya lakukan saat sinar ya kemarin dengan sehingga kita bisa memulai menerapkannya di kelas ya kurang butuh ya. Mungkin yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu selama kita berlangsung? Ya silakan. Jadi selamat siang. Perasaan saya selama sebulan itu sangat menarik dan menyenangkan. Ya, sudah langsung kita lanjut. Yang ketiga, apa baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? Ya, Baik, terima kasih satunya. Apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? Dengan adanya pemaparan materi oleh peserta tadi, dengan materi tadi saya merasa bahwa mendapat pemahaman tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah terhadap siswa, misalnya dengan menerapkan segitiga restitusi dan menerapkan peran guru sebagai di posisi kontrol. ya baik, terima kasih penjelasan untuk bulanannya. Yang terakhir, yang bisa membantu untuk merefleksi jawaban yang keempat adalah apa yang bisa saya lakukan dengan lebih jika saya melakukan hal serupa di masa depan. Ya mungkin yang Muhammad. Selamat siang semua. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Pak Ade menanggapi yang Bapak refleksi apa yang bisa saya lakukan yang lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan. Baik, dari nomor 1 sampai 3 yang disampaikan oleh rekan-rekan kami, dan jika nanti di masa depan jika saya lakukan hal yang serupa di depan kesempatan orang lain, mungkin pada kesempatan yang akan datang saya akan mencoba menerapkan budaya positif seperti diceritakan pada kalian tentunya secara berkolaborasi. Jadi budaya positif yang dibangun di sekolah kalau saya sadari tidak bisa dibangun hanya perorangan saja. Jadi harus berkolaborasi dari pemimpin, kemudian dari guru, serta staf semua, dan juga tentunya anak-anak yang kita belajar di lapangan. Kemudian hal lain yang juga bisa kita lakukan, penerapan budaya positif tadi sudah disampaikan ya, banyak oleh guru pandai. Jadi kami juga, saya pribadi juga kembali mengingatkan, oh apa sih sebenarnya segitiga restitusi? Dan ternyata segitiga restitusi ini sebelum mendapatkan pendidikan yang berat sebelumnya sudah pernah diterapkan ternyata, namun tidak secara itu. Yang diterapkan itu yang saya ingat adalah yang tahap 1 dan tahap 2. Yang tahap 3 untuk menentukan solusi yang berasal dari siswa sendiri itu belum saya terapkan sebelumnya. Jadi di sini kita sebagai pendidik diarahkan dengan paradigma baru ini dengan pendekatan memandang semua hal dari sisi positif. Jadi memandang bahwa siswa itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi kita bersifat menuntun jadinya. Nah, yang menarik juga adalah menghindari hukuman. Yang sebelumnya
mungkin saya juga sendiri dulunya lebih banyak yang menerapkan hukuman kepada anak-anak. Jadi tidak dari siswa, tidak membuat kesepakatan terlebih dahulu dari siswa. Jadi apa yang menjadi kehendak saya sendiri sebagai akibat dari kesalahan yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan keinginan saya sebagai pendidik. Jadi itu yang saya terapkan yang disebut dengan hukuman. Dan sekarang kita sudah ketahui ada pendekatan-pendekatan yang lebih menuntun kepada anak. Itu tentunya bisa kita terapkan bersama secara berkolaborasi. Demikian yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Mansur atas pemahaman yang diberikan ya. Jadi harapan kita ke depannya setelah mengikuti kegiatan ini kita bisa menerapkannya di sekolah kita, terutama di SD kita, jadi dapat pendampingan dengan baik ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mansur, tetap berkolaborasi, bekerja sama antara pimpinan, kemudian juga teman-teman yang lainnya. Jadi selanjutnya adalah setelah refleksi ini, jadi melanjutkan kegiatan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Jika ada salah kata atau perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf. Yang betul untuk menghormati Santi. Syaratnya silakan kembali ke ya, berikan tepuk tangan yang melebihkan kepada Pak Kasih sudah memberikan kita pengetahuan yang lebih hari ini ya. Ini sudah jam 1. Kita akan tutup acara ini. Sebelum kita tutup, biar lebih semangat mau pulang ya. Kita berdiri dulu semua. Ya, itu yang kita ya. Ya, fokus. Guru SD Negeri 8 Padang Senayan terus bergerak, guru terang, mereka belajar. Bukan guru lagi satu ya, guru sana penduduk kita. Kalau saya bilang guru bergerak, mereka belajar. Ya, siap? Guru bergerak, mereka belajar. Sekali lagi, guru bergerak, mereka belajar. Ya, akhirnya saya tutup dengan salam. Semoga nanti di jalan kita mendapatkan keselamatan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih.